Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Nah, masih ada yang ingat minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Nah, benar sekali. Minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang basmalah ya. Bagaimana bacaan basmalah? Nah, benar sekali. Bacaan basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ketika kita akan melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Pas mau makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pas mau tidur, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar apa? Agar setan tidak mengganggu kita. Nah, materi minggu kali ini yang akan kita bahas adalah tentang surah Al-Fatihah ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak sudah hafal bukan? Doa belajar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tersebut Allah akan memudahkan kita dalam menangkap dan mempelajari ilmu pengetahuan. Ada yang tahu surah Al-Fatihah itu surat keberapa dari Al-Quran? Nah, benar sekali. Surah Al-Fatihah adalah surah pertama dalam Al-Quran. Jadi nomor 1 ketika kita membuka Al-Quran, maka yang akan kita lihat pertama kali adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan ya. Karena surah Al-Fatihah itu untuk mengawali surah-surah lainnya. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah ya. Karena turunnya di Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Ada yang tahu jumlah ayat surah Al-Fatihah? Nah, benar sekali. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat, ya. Baik, mari kita mencoba melafalkan surah Al-Fatihah dengan lafal yang benar. Kita pelan-pelan saja agar pengucapan makhraj kita dan panjang pendeknya itu jelas dan benar. Baik, kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, begitu tadi cara melafalkan surah Al-Fatihah. Anak-anak coba di rumah ya untuk menghafalkan surah Al-Fatihah ini. Karena apa? Karena surah Al-Fatihah ini sangat penting sekali kita hafalkan dan kita pelajari. Ketika kita sholat, kita diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita sholat kok tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita bisa dianggap tidak sah. Karena tidak memenuhi
rukun sholat ya. Jadi kita harus membaca surah Al-Fatihah. Maka penting bagi kita untuk menghafalkan surah Al-Fatihah ini. Nah, anak-anak untuk menghafalkannya bisa memulai dari ayat yang pertama. Kita ulang-ulang membaca ayat yang pertama, berulang kali sampai kita hafal, baru kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Kita contohkan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita ulang-ulang sampai kita hafal, baru kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian kita ulangi dari ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama dan kedua, karena ayat yang kedua kita juga sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita sudah hafal 2 ayat. Nah, tinggal kita lanjut ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh seperti itu. Sampai kita hafal semua ayat dalam surah Al-Fatihah. Nah, setelah hafal, maka yang akan kita pelajari adalah tentang kandungan surah Al-Fatihah. Ya. Kandungan surah Al-Fatihah adalah memuji Allah. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, maka dari itu kita harus bersyukur karena Allah mengasihi dan menyayangi kita. Ada yang masih ingat? Allah Maha Pengasih dan Penyayang itu Asmaul Husnanya apa? Nah, benar sekali. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih, dan Ar-Rahim yaitu Maha Penyayang. Allah memberi kita kesehatan, memberi rizki kepada orang tua kita, kemudian menjadikan kita anak-anak yang pintar. Maka dari itu kita harus pandai bersyukur, mengasihi dan menyayangi teman, membantu mereka ketika mereka dalam kesusahan, dan berteman tanpa membeda-bedakan. Semua manusia adalah bersaudara. Semua manusia diciptakan oleh Allah. Jadi kita harus saling menyayangi antar sesama manusia. Karena Allah juga menyayangi kita. Allah adalah tempat kita menyembah, memohon pertolongan dan petunjuk, agar kita selalu di jalan yang benar dan mendapat perlindungan dari Allah. Kita harus taat kepada Allah, hormat dan patuh kepada orang tua, kepada guru, dan semua saudara kita, sehingga nantinya Allah akan menyayangi kita dan memberikan perlindungan kepada kita. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak hafalkan surah Al-Fatihah, ya, hafalkan pelan-pelan saja. Kemudian setelah dirasa hafal, setorkan hafalan tersebut kepada orang tua anak-anak dan mintalah orang tua untuk menilai apakah anak-anak sudah lancar atau belum lancar. Ya, kalau belum lancar bisa ditingkatkan lagi. Kemudian silakan isi checklist ya. Dari pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Nah, demikian tadi pembelajaran kali ini. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.